Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan kultum tentang niat. Anak-anakku, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbagi tentang bagaimana kita menjalankan ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan. Yang paling utama dan pertama yaitu adalah niat. Sampai-sampai para ulama menuliskan dalam kitab-kitabnya dan menempatkan nomor satu di dalam kitab-kitabnya, yaitu adalah tentang niat. Seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka ketika mereka hendak menulis atau mulai menulis, mereka mengikhlaskan niat untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan juga mengingatkan kita semuanya apa pentingnya niat, agar kita saat mulai. Anak-anakku, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, adapun hadis tersebut yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan ibadah itu tergantung pada niatnya. Apa makna semua amalan ibadah itu tergantung pada niatnya? Yang pertama, bahwasannya semua amal ibadah baik diterima ataupun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niat pelaku atau orang yang melakukannya. Oleh karena itu, ketika kita melanjutkan membaca hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan permisalan. Beliau bersabda, "Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang hijrahnya karena wanita atau harta yang dicari atau wanita yang ingin dicari untuk dinikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Anak-anakku, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, maka kita akan kiaskan semua amal ibadah yang kita lakukan, semua amal ibadah yang kita kerjakan, harusnya kita mempunyai niat yang kuat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal kita melakukan sholat, melakukan zakat, membaca Al-Quran, semata-mata kita kiaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mempersembahkan semuanya itu, sehingga amal ibadah yang kita peroleh, amal yang ibadah kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan amal ibadah, sholat fardu 5 waktu, mengaji, melakukan zakat, atau berpuasa sekalipun, hanya semata-mata ingin dipuji, hanya semata-mata ingin mengikuti kehendak orang tua, atau kita sungkan dengan tetangga kita, maka amalan tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, yaitu besar kecilnya amalan yang kita kerjakan
itu tergantung dari keikhlasan hati kita saat melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, betapa banyak amalan yang terlihat kecil namun sangat besar di sisi Allah, itu juga karena gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang terlihat besar namun sangat kecil di sisi Allah, juga karena keikhlasan niat kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, saat kita membaca kelanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya, dan bagi pelakunya ganjaran sesuai apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala yang kita dapatkan ketika kita melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amalan, itu tergantung dari niat. Bisa jadi ada dua orang yang melakukan sholat jamaah atau sholat sunnah, yang duduknya atau safnya bersama-sama berada di depan, namun pahalanya berbeda. Karena apa? Karena kadar keikhlasan masing-masing dari setiap orang yang melakukan amalan tersebut. Ingin dipuji orang kah? Atau ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, semua amalan tergantung pada niatnya. Bermakna adalah ringan beratnya semua amalan itu juga tergantung dari niatnya. Maka suatu amalan ketika kita melakukan sebuah amal ibadah atau amalan terasa sangat ringan apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika suatu amalan atau ibadah yang kita lakukan menjadi sangat berat, itu bisa jadi keikhlasan niat kita untuk melakukan amalan tersebut kurang atau bahkan tidak ikhlas. Oleh karena itu, orang-orang munafikin sangat berat saat menjalankan sholat ibadah berjamaah di musola atau di masjid, karena keikhlasan niat mereka untuk menjalankan amal ibadah tersebut bukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa niat dalam melakukan semua amalan ibadah, semua amalan-amalan yang kita lakukan harus didasari niat yang ikhlas, niat yang tulus karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan hidup di dunia ini hanya sementara dan hidup di akhirat nanti adalah kekal. Maka gunakanlah hidup yang sementara ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya hidup kita yang kekal di akhirat akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kualitas dari kehidupan kita yang di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal ibadah baik di rumah ataupun di sekolah. Semoga Allah memberikan kelancaran, semoga Allah memberikan keikhlasan untuk melaksanakan kegiatan atau amal ibadah itu semuanya. Anak-anakku, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, semoga kultum yang singkat ini bisa menambah motivasi kita untuk menjalankan semua ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga pahala puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia
dan mudah bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.